warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arina Aulia Amir dengan NIT 2543016 dari PIP Makassar. Pada video ini, saya akan membahas automation skill dalam industri maritim. Materi ini penting untuk memahami bagaimana teknologi otomasi diterapkan di pelabuhan, pelayaran, dan sistem logistik modern. Pembahasan saya akan bagi menjadi 10 materi utama, mulai dari perkembangan sistem kerja hingga keamanan sistem otomasi pelabuhan. Yang pertama, ada perkembangan sistem kerja. Jadi, perkembangan sistem kerja ini dimulai dari sistem manual, yang dimana seluruh pekerjaan dilakukan oleh manusia tanpa bantuan mesin otomatis. Sistem ini memiliki kelebihan berupa fleksibilitas, namun kurang efisien dan rawan kesalahan manusia. Selanjutnya berkembang menjadi sistem semi-otomatis, yang dimana sistem ini menggabungkan antara peran manusia dan mesin. Mesin membantu mempercepat proses kerja, tetapi manusia tetap berperan sebagai pengendali utama. Kemudian muncullah sistem otomatis, yang dimana sistem yang bekerja secara mandiri menggunakan teknologi dan sistem terkontrol. Di sini manusia hanya berperan sebagai pengawas. Sistem otomatis ini biasanya banyak digunakan di pelabuhan modern karena lebih cepat, aman, dan efisien. Yang kedua ada komponen sistem otomasi. Sistem otomasi terdiri menjadi 3 komponen utama, yaitu sensor, controller, dan aktuator. Sensor ini berfungsi sebagai mendeteksi kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, tekanan, ataupun jarak. Data dari sensor kemudian akan dikirim ke controller seperti PLC atau microcontroller, berfungsi mengolah data dan mengambil keputusan. Hasil keputusan tersebut dikirim ke aktuator, yang kemudian menjalankan perintah berupa gerakan atau aksi fisik. Ketiga komponen ini akan saling terhubung dan bekerja sebagai satu sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, ada sistem gate otomatis. Sistem gate otomatis adalah sistem yang digunakan untuk mengatur keluar masuknya kendaraan dan kontainer di pelabuhan secara otomatis. Teknologi yang digunakan antara lain RFID, sensor, dan kamera. Dengan sistem ini, kendaraan tidak perlu diperiksa secara manual karena data sudah terbaca otomatis oleh sistem. Penerapan sistem gate otomatis ini membantu mengurangi antrian, meningkatkan keamanan, serta mempercepat proses administrasi di pelabuhan. Yang keempat, ada Human Machine Interface atau HMI. Human Machine Interface atau HMI ini adalah antarmuka yang menghubungkan manusia dengan mesin. HMI menampilkan informasi sistem dalam bentuk visual seperti grafik, indikator, dan alarm peringatan. Melalui HMI, operator dapat memantau kondisi mesin, mengetahui jika terjadi gangguan, serta mengendalikan sistem dengan lebih mudah dan efisien. HMI sangat penting dalam sistem otomasi karena memudahkan pengawasan dan pengendalian sistem. Yang kelima, ada digitalisasi dokumen dalam pelayaran modern. Digitalisasi dokumen adalah proses mengubah dokumen fisik menjadi dokumen digital. Dalam pelayaran modern, dokumen yang telah digitalisasi antara lain e-manifest, e-bill of lading, and shipping instruction. Digitalisasi dokumen membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi risiko kehilangan dokumen, serta meningkatkan keakuratan data. Selain itu, digitalisasi juga mendukung sistem pelayaran yang lebih transparan dan efisien. Kemudian, yang keenam, ada penerapan otomasi dalam supply chain maritime. Supply chain maritime adalah rangkaian proses distribusi barang melalui transportasi laut, mulai dari pengirim hingga penerima. Otomasi berperan penting dalam meningkatkan efisien supply chain, terutama di pelabuhan, gudang, dan sistem transportasi laut.
Teknologi seperti barcode, RFID, dan sistem informasi logistik membantu mempercepat aliran barang dan informasi, sehingga proses distribusi menjadi lebih terkontrol dan terorganisir. Yang ketujuh, ada penerapan database sederhana untuk manajemen data logistik. Database digunakan untuk menyimpan dan mengelola data logistik secara terstruktur. Data yang disimpan meliputi data barang, kapal, kontainer, dan gudang. Database sederhana dapat dibuat menggunakan Microsoft Access atau MySQL dasar. Dengan database, pencarian data menjadi lebih cepat, laporan lebih akurat, dan pengelolaan logistik menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedelapan adalah implementasi Internet of Things atau IoT pada monitoring kargo dan kapal. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang menghubungkan perangkat melalui internet agar dapat saling bertukar data. Dalam industri maritim, IoT ini digunakan untuk memantau kondisi kargo seperti suhu dan kelembapan, serta posisi kontainer. IoT ini juga diterapkan pada kapal untuk memantau lokasi, kecepatan, dan konsumsi bahan bakar secara real time. Teknologi ini membantu meningkatkan keamanan dan efisien operasional. Penerapan Internet of Things atau IoT dalam industri maritim tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Melalui sensor yang terpasang pada kontainer dan kapal, data seperti suhu, kelembaban, lokasi, dan kondisi muatan dapat dipantau secara real time. Data tersebut kemudian dikirimkan ke sistem pusat dan dianalisis untuk memastikan kondisi kargo tetap sesuai standar selama proses pengiriman. Selain itu, IoT juga membantu perusahaan pelayaran dalam melakukan perawatan preventif pada kapal karena sistem dapat mendeteksi adanya potensi gangguan sejak dini. Dengan adanya penerapan IoT ini, risiko kerusakan barang, keterlambatan pengiriman, serta kerugian operasional dapat diminimalkan, sehingga efisiensi dan keselamatan pelayaran dapat meningkat. Yang ke-9 ada Smart Port and Green Shipping. Smart Port ini adalah pelabuhan yang menerapkan teknologi digital dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sedangkan green shipping adalah konsep pelayaran ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan penggunaan energi. Penerapan smart port dan green shipping ini membantu menciptakan industri maritim yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Dan materi yang terakhir adalah sistem keamanan dalam sistem otomasi pelabuhan. Jadi, keamanan sistem otomasi itu sangat penting untuk melindungi data dan operasional pelabuhan. Pengamanan dilakukan melalui penggunaan password untuk membatasi akses, firewall untuk melindungi jaringan, serta sistem backup data untuk mencegah kehilangan data. Sistem keamanan yang baik memastikan operasional pelabuhan ini tetap berjalan dengan aman dan lancar. Sebagai kesimpulan, automation skill memiliki peran yang sangat penting dalam industri maritime. Dengan penerapan otomasi, digitalisasi, dan teknologi cerdas, pelabuhan dan pelayaran dapat beroperasi secara lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman tentang automation skill dalam industri maritim. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pro prestasi.